The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt this world. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breeze a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices. Oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Tanpa terasa, 4 hari lagi kita akan merayakan hari Natal. Bagaimana kita memaknai Natal tahun ini merupakan satu hal yang penting karena itu berkaitan dengan apa yang kita hadapi di tahun yang akan datang. Pagi ini saya bersama narasumber Bapak Pendeta James Ong dari GBI Imamat Rajani Surabaya hadir memperbincangkan satu topik. Natal adalah sebuah anugerah. Anugerah bagi bangsa kita, anugerah bagi keluarga kita, bagi perusahaan kita, bagi anak, cucu, menantu kita, bagi kesehatan kita. Dan orang yang menerima anugerah akan hidup di dalam anugerah. Fall on your knees, oh hear the angel voices. Oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine, oh night divine, oh night divine. Seperti biasa setiap hari Minggu, SBO TV menyajikan musik-musik gereja yang cetar, membahana, luar biasa. Di Mugar persembahan dari SBO TV. Jesus bless you. Iya, pemirsa SBO TV, Natal adalah sebuah anugerah. Itu tema kita di hari ini, 4 hari menjelang hari Natal. Saya Walden bersama narasumber Bapak Pendeta James Ong. Pak James,
Ya, Mengapa Natal disebut sebagai anugerah? ya. Walden, anugerah kita harus tahu dulu anugerah itu apa. Mhm. Anugerah itu pemberian. Jadi anugerah itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dicari. Mhm. Itu pemberian yang Allah berikan kepada kita, yang Yesus Kristus berikan kepada kita. Ya. Ya. Jadi anugerah itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Tidak bisa dilakukan oleh manusia. Yang kita bisa lakukan itu bukan anugerah. Mhm. Kebaikan-kebaikan ya. Ya. Tapi Jadi kalau kita dengar kata anugerah itu mutlak yang melakukan Yesus Kristus. Mhm. Jadi bukan manusia. Dan itu diberikan secara cuma-cuma, bukan hasil dari kerja kita, bukan kita yang membeli atau kita yang mencari, bukan. Itu hanya pemberian cuma-cuma yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk manusia, untuk kita. Mestinya kepada semua orang ya. Oh iya, Iya, anugerah semua orang. Tetapi ada konsep-konsep yang berkata bahwa saya tidak cukup baik. Orang itu cukup baik dan dia yang mendapatkan anugerah dan saya tidak karena hidup saya hancur seperti itu. Gimana, Pak? Kalau kita bicara soal Natal, Walden, Natal tuh Kristus datang ke dunia sebagai seorang manusia. Dia meninggalkan semua kemuliaannya, dia datang ke dunia dengan sebuah kehinaan. Itu untuk semua orang. Jadi kalau kamu bilang ada beberapa orang yang bilang bahwa Tidak layak, tidak merasa layak, ya. Meskipun kita merasa tidak layak, tetapi Kristus datang untuk setiap orang. Mhm. Setiap orang di dunia ini berhak menerima anugerah itu. Ya, Mhm. anugerah itu gini, Walden. Dari sekian banyak macam anugerah, ya, misalkan anugerah kesembuhan, Mhm. anugerah kelimpahan, Ya, anugerah kekayaan, kebahagiaan. anugerah kebahagiaan. Dari sekian banyak anugerah yang kita bisa nikmati di dunia ini, ada satu macam anugerah yang terbesar, Apa itu, Pak? yaitu anugerah keselamatan. Mhm. Ya, Mengapa yang dikatakan terbesar? Ya, karena keselamatan, semua orang manusia cari keselamatan. Mhm. Ya toh? Ya, pernahkah kita mikir kalau kita mati kita kemana? Mhm, mhm, mhm. Selamat atau enggak? Ya. Ya toh? Jadi artinya gini, anugerah keselamatan cuma bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Mhm. Sebetulnya anugerah apapun bisa. Sekarang menurut Walden gimana? Anugerah kesembuhan bisa dilakukan oleh seorang manusia? Bisa saja ya. Para medis ya. Ya, sekarang saya mau tanya. Mhm. Kamu punya uang miliaran. Mhm. Kamu menderita sebuah penyakit. Mhm. Kamu punya uang banyak. Mhm. Dan kamu bisa berobat ke luar negeri. Membayar dokter yang paling mahal. Mau bayar dokter yang paling mahal, kamu bisa charter pesawat pribadi. Mhm. Kamu bisa charter pesawat, bisa bawa dokter dengan harga yang mahal, kamu bisa. Dan sampai di luar negeri kamu bisa cari dokter yang terbaik, Rumah sakit yang rumah terbaik. sakit yang terbaik, tetapi ternyata uang sudah buang begitu banyak, ternyata kita harus melihat bahwa kenyataannya Tidak tertolong. tidak tertolong. Berarti saya harus ralat statement saya tadi bahwa manusia sebenarnya tidak bisa memberi anugerah apapun karena Nah, anugerah itu memang. berasal daripada Tuhan. Memang tadi kan awal pembicaraan kita saya bilang anugerah itu tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia. Anugerah mutlak hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Termasuk anugerah apa saja. Tetapi dari sekian banyak anugerah ada satu anugerah yang paling besar, yaitu anugerah keselamatan itu. Ya, saya menggarisbawahi anugerah yang terbesar itu adalah anugerah keselamatan karena ada banyak orang yang mencari bukan yang ini. Yang mereka utamakan itu adalah pemenuhan kebutuhan selama kita ada di dalam dunia ini. Ya, karena Uang manusia banyak, itu kan dan lain gini toh. sebagainya. Manusia hidup di dunia ini kan zaman sekarang ini mikirnya gimana aku enak hidup di dunia, aku nak kurang apa-apa, Tercukupi semua. kelimpahan, semua tersedia. Cuman itu aja. Padahal kalau kita tahu ada segi hidup manusia yang paling penting yaitu keselamatan tadi. Ada jaminan ya. Nah, Orang yang menerima anugerah keselamatan itu ada jaminan keselamatan hidupnya, begitu Pak ya? ya, terima keselamatan untuk jiwanya. Seperti itu. Oke, baik. Anugerah itu tadi Bapak katakan bahwa anugerah itu untuk
semua orang, tetapi mengapa tidak semua orang menikmati anugerah itu kalau memang Tuhan Yesus datang untuk semua orang? Ya. Jadi sekali lagi saya katakan anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap manusia itu tidak melihat siapapun manusia. Tidak pilih kasih, itu manusia model apapun, punya masa lalu bagaimanapun kelamnya, atau itu orang kaya, atau itu orang miskin, Apapun latar belakangnya. apapun profesinya, itu Yesus datang memberikan anugerah kepada semua orang. Amin. Cuman saya harus kasih tanda kutip di situ, ada beberapa orang yang tidak mau menerima anugerah itu, menolak anugerah itu. Itu masalahnya ya, Pak? Masalahnya di sana. Ya, jadi kalau kita menolak, ya sudah. Kan tadi saya bilang anugerah itu pemberian. Kalau kamu nggak mau diberi anugerah, ya sudah, nggak bisa ada orang yang memaksa. Tetapi kalau saya dengan rendah hati, membuka hati, menerima anugerah Ya, itu, maka itu jadilah milik menjadi saya. milikmu. Dan kamu hidup di dalam anugerah. Semasa di dunia ini kamu hidup dalam anugerah, dan akhirnya ketika kamu mati, anugerah itu tetap berlangsung dalam hidupmu. Seperti Jadi itu. anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak saja ketika kita menjalani hidup di dalam dunia ini, tetapi sampai ketika kita mencapai batas akhir hidup. Artinya kita meninggal, anugerah itu terus berlanjut. Berarti anugerah di dalam Tuhan itu bersifat kekal kalau saya bisa Kekal, melihatnya karena seperti itu. di balik kematian masih ada kehidupan. Dan bukan Dan kehidupan yang singkat. kehidupan yang bukan yang seperti di dunia 80 tahun, 90 tahun sampai 100 tahun. Tapi kehidupan di balik kematian itu kehidupan yang kekal. Kita nggak bisa bayangkan kekal itu seberapa lamanya. Ya kekal, Tidak ada ujung. nggak ada Tidak ada ujungnya. Oke, baik. Pak James, kita lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, Natal adalah sebuah anugerah. Saya masih akan berbincangkan topik ini bersama dengan Pak James. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Now, Mr. Jenkins, we'd like to thank you for going on the record, since you're the only survivor of the accident. Setelah tragedi itu, Amos ini tidak ingin menjadi informan dari investigasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Sikap Amos tersebut akhirnya membuat ketegangan di antara penduduk untuk mencari tahu siapa yang patut disalahkan atas kecelakaan mematikan itu. Stay tuned only on SBO TV. Coming soon. We'll be right back. Iya, pemirsa SBO TV, Bincang Santai Solusi Rohani masih terus Anda ikuti. Saya Walden masih terus menemani Anda. Dan kita masuk di segmen ketiga kali ini. Topik pagi hari ini adalah Natal adalah sebuah anugerah. Saya bersama dengan Pak James. Ya, dan Pak James, tadi dikatakan anugerah itu untuk semua orang, tetapi tidak semua orang menerima karena tidak semua orang menerimanya karena mereka menolak. Kenapa menolak? Padahal anugerah itu kan sesuatu yang sebenarnya menjadi kebutuhan utama dari seseorang. Kalau kamu tanya seperti itu, aku ingat sebuah kisah di dalam Injil Lukas. Ya. Itu ada seorang bapak yang punya 2 orang anak laki-laki. Ya, berarti si anak yang pertama anak sulung dan satunya anak bungsu. Ya. Bapak ini kaya raya, hidupnya berkelimpahan, nggak kurang apa-apa. Semua tercukupi dengan berlimpah-limpah. Kebutuhan anaknya tercukupi semuanya. Semuanya. Kalau kamu punya bapak kaya, ada satu kata-kata yang saya pernah dengar gini. Kalau bapaknya kaya, anaknya pasti kaya. Gitu? Ya, pasti Nah, ya. sekarang artinya gini, bapak ini kaya, anaknya 2. Dia hidup dalam kekayaan yang berlimpah Di rumah bapaknya. di rumah bapaknya. Tetapi kamu tahu, anak yang bungsu, pada satu hari dia bilang gini sama bapaknya, "Bapak, berikanlah bagian yang menjadi milikku." Warisan ya. Ya, padahal bapaknya belum mati. Hmm. Lalu bapaknya kasih, dan setelah dia kasih, dia terima warisan itu, Terima bagiannya. bagiannya. Dia keluar dari rumah bapaknya, dia pikir di luar rumah bapaknya dia akan hidup lebih senang. Lebih happy. Ya, saya mau ngomong sama kamu, seseorang yang lahir dari keluarga kaya itu anugerah atau enggak?
Anugerah, Saya nggak bisa milih loh. betul. Aku seorang bayi yang lemah, nggak bisa milih aku mau lahir dari keluarga dengan dalam keluarga kaya atau keluarga nggak kaya, nggak bisa pilih. Tapi kalau anak ini lahir di dalam keluarga yang kaya, berlimpah, itu anugerah. Anugerah. Anak ini sebetulnya hidup Dalam di dalam anugerah. anugerah. Tetapi ternyata dia menolak anugerah itu, dia keluar dari rumah bapaknya, dikira dia bisa hidup lebih senang dari rumah bapaknya. Di luar sana. Di luar sana. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi, dia di negeri orang, dia melarat, hartanya habis untuk foya-foya, hartanya habis, ya akhirnya melarat untuk makan aja nggak bisa makan. Ya kan? Kita tahu kisah itu. Ya. Dan akhirnya hidupnya menderita di sana. Di rumah bapaknya dia bisa perintah-perintah orang karena anaknya bos. Tetapi di sana dikatakan Alkitab menulis bahwa dia menjaga babi. Pekerjaannya di kandang Di babi. ladang ya. Di kandang babi. Betul. Dia jaga babi-babi itu. Nggak bisa perintah-perintah lagi. Dia sebagai seorang karyawan, dia diperintah oleh orang. Hidup menderita dalam Hidup menderita. kesulitan yang luar Dan biasa. saya katakan pada kamu, Waldi, bukan cuma majikannya yang perintah dia, tapi yang perintah dia itu babi juga perintah dia. Loh, Bisa seperti itu ya? iya. Nah, sekarang dia jaga babi. Waktunya babi makan, ya harus kasih makan sama babi. Babi kasih kode lapar ya. Ya toh, babi buang air, buang Kotoran, kotoran, siram. dia harus bersihkan. Apa enggak diperintah sama babi? Betul. Ya kan? Ya, itu gambaran dari apa, Pak? Ini gambaran dari orang yang sebetulnya dia menerima anugerah, karena tadi saya bilang Yesus Kristus datang ke dunia memberikan anugerah pada setiap orang. Tetapi seperti anak bungsu ini, dia tidak mau menerima anugerah ini. Dia mau hidup seorang diri, dia pikir aku bisa hidup lebih senang, nggak terikat di rumah bapaknya, nggak penuh aturan. Dia akhirnya lari ke negeri yang jauh. Dan kita lihat hasilnya apa? Hidupnya makin menurun, melorot dan sebagainya. Iya, Pak James, saya mendapatkan gambaran, apakah ini benar atau tidak, bahwa seseorang yang menerima anugerah itu, lalu kemudian hidup di dalam anugerah itu, lalu dia berubah pikiran, itu ada kemungkinan dia akan meninggalkan anugerah itu dan dia keluar dari sana. Iya, Bisa ya, seperti bisa, itu ya. Bisa. Dan kemudian hidup hancur, rusak, menderita seperti Iya. tadi. Ada kesempatan untuk kembali ke dalam hidup yang di dalam anugerah Tuhan? Semasa kita masih ada di dunia ini, kita masih bernafas, kita masih memiliki kesempatan sebetulnya. Dan kalau bicara soal Natal, Natal itu sebuah kesempatan. Tangan Tuhan itu masih terbuka, kedua tangannya masih terbuka menerima setiap kita, setiap orang yang sudah menolak anugerah itu. Yeah. Tetapi di hari Natal ini, dia mau sadar, seperti anak bungsu itu sadar. Dia akhirnya sadar, kenapa hidupku melarat, kenapa hidupku mau makan aja nggak bisa, mau makan makanannya babi aja nggak boleh. Karena jatahnya babi. Bayangkan, ya kan? Akhirnya dia sadar, dia pulang ke rumah bapaknya. Bapaknya terima kok nggak? Terima, kalau Terima. saya baca Ya, ya. seperti yang saya ceritakan tadi, Tuhan Yesus Kristus. Dia setiap kali mau terima kita. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kelamnya dosa kita, bagaimanapun jatuhnya dalam lubang yang paling dalam sekalipun hidup kita. Ketika kita sadar kita mau kembali kepada Bapa, dia terima kita. Oke, iya, baik, kita lanjutkan di segmen berikut, Pak. Dan pemirsa, jatuh di dalam dosa membuat seseorang kadang-kadang merasa tidak layak, dan kemudian ada satu rasa enggan untuk kembali. Padahal dulu hidup di dalam anugerah. Natal telah mengumandangkan lonceng-lonceng Natal, lagu-lagu Natal, memanggil Anda pulang, karena dikatakan narasumber saya tadi bahwa Tuhan menunggu Anda kembali, dan ini momen yang tidak boleh Anda lupakan. Saya kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai Solusi Rohani. Halo Update People, kali ini kita bertemu lagi dalam Top 40 Unplugged, program spesial SBO TV bersama
Ya pemirsa, tanpa terasa kita ada di segmen terakhir dan Anda yang tengah menikmati kentalnya suasana menyongsong datangnya Natal ditemani Bincang Santai Solusi Rohani dengan memperbincangkan topik Natal adalah sebuah anugerah. Dan pemirsa, ini waktunya Anda kembali kepada Tuhan kalau memang telah menjauh dari anugerah itu. Pak James, ada banyak hal yang dilakukan orang merayakan Natal. Tetapi menurut Pak James, bagaimana mestinya orang yang sudah mendapat anugerah itu menjalani kehidupannya? Walden, jangan sampai kita pikir Natal itu cuman saatnya kita hura-hura, cuman saatnya kita makan-makan, Ya. cuma saatnya kita tukar kado, cuma saatnya kita pakai baju baru dan kita Jalan-jalan kemana-mana. kita pesta-pesta. Bukan cuman itu. Itu sesuatu yang nggak dilakukan pun nggak masalah. Cuman di momen Natal ini kita harus tahu bahwa ketika kita sudah menjauh dari anugerah, ini saatnya yang pas, saatnya yang tepat. Dan sebetulnya kapanpun kita bisa kembali kok. Bukan hanya di momen Natal, Di momen ya. Natal, tapi momen Natal ini sebuah peringatan kehadiran, kedatangan juru selamat ke dunia. Ini momen yang sangat tepat, ya kan? Jadi kita memperingati kedatangan juru selamat ke dunia itu merupakan sebuah peringatan dan memberikan menegur kita, sudahkah juru selamat itu ada di hati kita? Sudahkah juru selamat itu mengubah hidup kita? Nah, itu dia. Jadi ketika banyak orang Kristen merayakan Natal tapi hidupnya nggak pernah berubah, buat apa? Ya kan? Dari hari ke hari seperti itu, Natal ke Natal, dari tahun ke tahun tetap Nggak ada hidupnya nggak perubahan. perubahan. Padahal Yesus datang memberikan anugerah perubahan, anugerah pemulihan itu juga dia berikan. Ya toh? Nah, dia mengubah nasib kita yang tidak benar, tidak baik, yang buruk menjadi nasib yang penuh dengan kelimpahan. Itu juga termasuk, ya. Jadi artinya gini, Natal ini sangat penting, bukan untuk hal-hal yang tadi hura-hura dan sebagainya, tapi untuk kita kembali kepada anugerah, kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Kalau mungkin ada di antara pemirsa kehidupannya di tahun ini, mungkin dia semakin mengalami banyak kejatuhan, Banyak kegagalan. dalam hidup, banyak hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Saat ini saat yang paling tepat. Tangan Tuhan sedang terbuka untuk membawa kita kepada anugerah itu Amin. kembali. Oke. Iya, dan di momen Natal ini juga kita bisa menjadi anugerah bagi orang lain dalam tanda petik, ya. Menjadi berkat bagi orang Menjadi lain. berkat bagi orang lain. Saling berbagi supaya kasih Tuhan yang kita terima, anugerah yang kita terima juga paling tidak dirasakan oleh orang-orang di sekitar Iya. kita. Seperti itu, Pak, ya. Jadi momen Natal ini perlu diperhatikan, bukan untuk Hanya diri sendiri, ya. bersenang-senang dengan diri sendiri, dengan keluarga sendiri, tapi membuat orang lain sukacita, Oke. membuat orang lain merasa diberkati, itu penting sekali. Ya. Dengan segala sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan. Untuk gereja GBI Mamat Raja ini kapan perayaan Natalnya, Pak? Gereja Imam Ahmad Rajani merayakan Natal 2 kali, 24 Desember jam 6 sore di Square Ballroom di Jalan Basuki Rahmat atas Eat and Eat. Iya, iya. 24 malam jam 6, dan yang kedua 25 sore jam 5 di gereja. Apakah semua orang boleh datang? Nah, kalau pemirsa ingin merayakan Natal bersama kami GBI Imam Ahmad Rajani, saya undang, welcome untuk bisa datang di acara kami 24 Desember jam 6 sore di Square Ballroom atau 25 Desember jam 5 sore di Gereja Imam Ahmad Rajani Raya Kertajaya 86 Surabaya. Pemirsa dan saya juga kan, ya, Ya, diundang, ya. termasuk kamu lah. Sip. Kamu enggak ketinggalan dong. Oke, Pak James, sedikit kesimpulan kemudian kita tutup dengan doa. Oke. Pemirsa, kesimpulan perbincangan kami pagi hari ini adalah Kristus datang untuk kalian semuanya. Yesus datang ke dunia memberikan anugerah apapun, termasuk anugerah keselamatan untuk setiap Anda dan setiap pemirsa yang menyaksikan program ini. Tetapi ingat, jangan sampai pemirsa menolak anugerah itu. Kalau kita menolak anugerah itu, maka anugerah itu tidak menjadi bagian kita. Tetapi hari ini saatnya
kita buka hati, kita bilang kepada Tuhan, aku butuh anugerah itu Tuhan. Aku butuh keselamatan itu, aku butuh pemulihan, aku butuh kelimpahan, aku butuh kebahagiaan dalam rumah tangga. Aku butuh kesehatan, kesembuhan. Itu semua anugerah yang bisa diberikan hanya oleh Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami ada di sebentar lagi di penghujung tahun 2014. Dan saat-saat hari-hari ini kami sedang merayakan Natal Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah habis-habisnya untuk Amin. kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu baru untuk setiap kami. Terima kasih. Kami percaya Tuhan setiap pemirsa yang pagi ini menyaksikan program ini juga. Kami percaya kasih-Mu untuk mereka semuanya. Dan kami yakin dan percaya setiap pemirsa akan mendapatkan anugerah dari Tuhan. Anugerah apapun yang mereka butuhkan di dunia ini, termasuk anugerah keselamatan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami akan semakin diberkati. Amin. Hidup kami akan semakin diangkat. Hidup kami akan semakin menjadi lebih baik. Nasib kami pun akan berubah. Karena anugerah Tuhan adalah anugerah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dan biar acara Natal tahun ini membawa sebuah berkat yang besar. Membuat sebuah pengertian yang baru. Bahwa setiap kami akan hidup di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemirsa. Berkat-Mu dicurahkan untuk mereka. Berkat Natal dilimpahkan untuk setiap pemirsa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan setiap kita. Sampai pada kesudahan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pak James, selamat menyongsong Natal. Terima kasih, sangat memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Pemirsa SBO, demikian kebersamaan kita untuk Bincang Santai Solusi Rohani hari ini. Dan saya Walden, atas nama narasumber Bapak Pendeta James Ong, produser dan kru dari program Bincang Santai Solusi Rohani mengucapkan selamat hari Natal untuk Anda semuanya dan selamat menyongsong tahun baru. Sukses untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.